Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah kita mulai, sejenak kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa selesai. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau
hukum Tuhan yang telah ditetapkan dari titah yang pertama hingga titah yang keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami.
dan kami tidak mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini, yang tertulis dalam Injil Wahyu pasal 21 ayat yang kelima hingga ayat 7. Kita membaca secara responsoria. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Karena kasih-Nya pada
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor ina PHD.
Kita dengarkan doa Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak marilah kita mendengarkan warta gereja kita untuk minggu ini. Warta pelayanan. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodo Geneti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dengan topik minggu diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. B. Berita kelahiran. Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Bapak Belpan Purba, Ibu Arta N. Simanjuntak dari Wik Batam Center. Anak beserta ibunya dalam keadaan sehat. Yang kedua, pada hari Minggu 9 April 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Bapak H. Tampu Bolon, Ibu Boru Sihombing dari Wik Baloi Kolam 1. Kita bawakan dalam doa agar anak beliau cepat sehat karena sedang dalam perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Dunot Parsaoran Gurning, Ibu Selviana Lisdawati Sitompul dari Wik Batam Center. Anak tersebut lahir dalam keadaan kurang sehat dan telah menerima baptisan kudus. Dan pada hari Minggu 9 April 2023, anak tersebut telah meninggal dunia. Bagian C, jemaat baru. Mulai minggu hari ini menjadi anggota jemaat kita keluarga Nyonya B. Huta Barat, Boru Simanjuntak, beserta satu orang putri mereka. Mereka pindah dari gereja HKBP Huta Barat Distrik 2 Silindung, alamat RT 01 RW 16, Wik Baloi Kolam 3. Marilah kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik. Bagian D, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 16 April 2023, tidak menjadi jemaat kita lagi Bapak Emron V. Sormin dan Ibu Belvina Silitonga beserta kedua anak beliau, dikarenakan mereka telah pindah jemaat ke HKBP Marturia Resort Barelang. Bagian E, warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua. Hendak menerima pemberkatan nikah Debbie Nainggolan, anak dari Bapak Osbal Nainggolan, Ibu Resida Manulang dari Wik Tiban, dengan calon mempelai laki-laki Rimgo Huta Barat, anak dari Bapak Kasmin Huta Barat, Ibu Esperia Manulang dari HKBP Tiban Lama, Resort Tiban. Pemberkatan mereka akan dilakukan pada hari Sabtu 22 April 2023 di Gereja HKBP Tiban Lama, Resort Tiban, masuk pukul 9.30 WIB. Bagian F, kunjungan KOR. Pada hari Minggu ini 16 April 2023, gereja kita menerima kunjungan dari KOR AMA HKBP Tiberias Nongsa Resort Batam. Mereka akan mempersembahkan lagu pada ibadah pukul 8 dan 10 WIB. Kunjungan tersebut dalam rangka menggalang dana untuk pembangunan gereja HKBP Tiberias Resort Batam. Untuk itu, mari kita mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop pada setiap ibadah sebagai bentuk dukungan kita. Bagian G, sermon full timer Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin 17 April 2023 diadakan sermon full timer sedistrik 20 Kepulauan Riau bertempat di kantor distrik, masuk pukul 10 WIB. H.
H. Pembinaan calon sintua. Pada hari Selasa 18 April 2023 diadakan pembinaan bagi seluruh calon sintua gereja kita masuk pukul 17 WIB bertempat di ruang konsistori. Bagi seluruh calon sintua diharapkan untuk dapat menghadiri pembinaan tersebut. Bagian I, pertangyangan WIB. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertangyangan WIB gereja kita pada minggu ini. Hari Rabu 19 April, Baloi Kolam 1 di rumah keluarga Usi Hombing, Boru Inang Boru Sinaga. Baloi Kolam 2 keluarga M Lumban Batu, Inang Boru Simanjuntak. Baloi Center keluarga Simanjuntak, Boru Tampu Bolon. Pada hari Kamis 20 April 2023, Bengkong Indah keluarga Sintua Obe Lubis, Boru Sianipar. Muara Takus keluarga T Rumah Horbo, Boru Damani. Nagoya keluarga M Huta Barat, Boru Huta Galung. Batam Kota keluarga El Marbul, Boru Aritonang. Baloi Ditpam keluarga P Simangunsong, Boru Samosir. Pada hari Jumat 21 April 2023, Wik Stay Panas keluarga J Sinaga, Boru Lumban Tobing. Baloi Kolam 3 keluarga H Pasaribu, Boru Sitompul. Batam Center keluarga JT Sinaga, Boru Simanjuntak. J Pertangyangan PPD Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Jumat 21 April 2023 melalui program distrik akan diadakan pertangyangan perempuan distrik bertempat di HKBP Batu Ampar, Resort Batu Ampar, Batam masuk pukul 10 WIB. K. Bible Camp Remaja. Seksi remaja akan mengadakan Bible Camp bagi remaja gereja kita. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Minggu 23 April sampai dengan Selasa 25 April 2023 bertempat di Gedung Serbaguna. Oleh karena itu diharapkan bagi seluruh orang tua agar menghimbau anaknya untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. L. Lepasidi atau Malua. Diberitahukan kepada seluruh jemaat akan direncanakan pelayanan lepasidi atau malua bagi anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran kurang lebih 1 tahun. Pelayanan tersebut akan dilakukan pada pesta kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 10 WIB. Bagian M, klinik. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa setiap hari Minggu gereja kita membuka pelayanan kesehatan di klinik gereja kita mulai pukul 8 sampai dengan 10 WIB. Oleh karena itu dihimbau agar kita dapat mengikutinya. N. Mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. O. Sumbangan. Yang pertama, bunga altar. Pada hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Joshua ST, Tampu Bolon, Boru Situmorang, Sianwik, Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, Bakti Pasca. Sumbangan untuk kegiatan Bakti Pasca minggu lalu dari Sintua Olubis, Wik Bengkong Indah sebesar Rp500.000. Selamat ulang tahun seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan. Saldo akhir per 15 April 2023 sebesar Rp549.490.800. Demikian warta gereja kita. Tuhan memberkati.
kor dari AMA HKBP Tibarias.
Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kantong 1 dan kantong 2. Dan perbuatanku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini tertulis di Yehezkiel pasal yang ke-36, dimulai dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Horas madihita. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami dari HKBP Tiberias Nongsa, Punguan Korama, dan kami pendeta Samuel Hasibuan datang ke gereja HKBP Batam yang sangat kita cintai bersama untuk sama-sama memuji Tuhan di ibadah Minggu. Melalui nas khotbah ini mungkin nanti akan tercermin bagaimana dan apa fungsinya kami datang ke gereja kita ini. Tadi sudah sama-sama kita membaca firman Tuhan. Saya pernah membaca satu tulisan yang mengatakan identitas itu menunjukkan bangsa. Simpel. Memang kalau perkenalan pun pasti selalu diucapkan, diutarakan identitas. Supaya apa? Supaya tahu dia dari mana. Kemudian kalau sama-sama kita melihat KTP kita itu, ibu bapak, ada juga tertera di situ agama Kristen. Berarti di dalam hidup kita ini tertempel dua warga. Yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua warga kerajaan Allah, ai Kristen dok di KTP. Artinya di mana kita berada, identitas itu menempel. Mau pergi ke luar negeri pun dari mana Indonesia. Mau bergaul kemanapun, agama apa? Kristen. Harga dari sebuah identitas. Dan saya yakin kita semua yang berkumpul di sini tidak ada yang mau kehilangan identitas. Apalagi orang Batak. Marga apa? Misalnya marga Hasibuan, nomor berapa? Langsung diurutkan.
harga sebuah identitas. Saudara-saudara yang terkasih, identitas inilah yang hilang dalam umat Israel pada waktu itu. Ketika mereka di dalam pembuangan, identitasnya hilang. Sangat disayangkan. Sebagai apa hilang? Mereka tidak sadar lagi bahwa mereka menganut paham teokrasi waktu itu, bahwa Allah sendirilah yang menjadi raja. Wajar, sudah lama terbuang, identitas hilang. Jadi yang pertama mau kita ingat, ibu bapak, saudara-saudara, mau dimanapun kita berada, identitas jangan pernah hilang. Unang jejang roha. Apalagi kalau kita dengar ada orang Batak yang di perantauan, belum terlalu lama pun di perantauan sudah nggak tahu lagi apa itu rimbang, ngamago identitasnya. Tidak. Bangsa Israel kehilangan identitas sebagai umat Allah. Mental, moral, spiritual anjlok. Ini yang mau diperbaharui Allah melalui Yehezkiel. Ini yang mau dirombak habis oleh Allah melalui Yehezkiel dalam nats ini. Supaya apa? Kembali. Supaya apa? Kembali mula rata. Apalagi minggu kita Quasimodo geneti, supaya kembali seperti anak bayi yang baru lahir, yang rindu akan asupan susu yang murni. Ini topik minggu kita. Oleh karena itu, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang pertama dirombak habis oleh Allah melalui Yehezkiel? Ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kata hati ini perlu digarisbawahi. Kardia, hati, roha, ini tidak nampak. Di mana letak hati? Kecuali hati yang ate-ate itu bisa nampak, tapi roha tidak nampak. Itu sebabnya berbicara mengenai hati, kalau hati seseorang disentuh, apapun pasti dia akan berikan. Tetapi sebaliknya, kalau hati orang sudah disakiti, apapun bisa terjadi. Ini yang pertama diperbaiki oleh Allah melalui Yehezkiel. Itu sebabnya ibu bapak, ada padohan di halak Batak, molodang di si rohana, godang dosi dalian. Masalah hati ini masalah yang paling berat karena nggak nampak. Tapi ini yang pertama mau dibereskan oleh Allah supaya kembali seperti mereka sebelum ke dalam pembuangan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, poin pertama untuk kita lakukan melalui nas ini, periksalah hatimu. Jangan lagi keraskan hatimu ketika sudah mendengar firman Tuhan. Ini yang mau disentuh pertama sekali. Yang kedua yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita, berbicara mengenai Quasimodo geneti, seperti bayi yang baru lahir. Saya berbincang-bincang dengan salah seorang jemaat Lubuk Baja ini yang umurnya sudah 70 tahun lebih. 3 hari yang lalu kami bercerita bagaimana dulu
proses lahirnya bayi yang bertahun lahir 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Diskusi kami hangat. Jadi kilas balik dulu amang, adanya bayi yang lahir pas lagi mangobak las partus. Ada juga yang lahir pas di rumah melalui tangan-tangan si baso. Tidak semuanya dulu bisa lahir di rumah sakit. Terus apa yang mau kita ambil dari cerita ini amang niku? Intinya begini, mau dimanapun tempat kelahiran bayi, mau bagaimanapun suasananya, kondisinya, intinya satu, dia membutuhkan asupan minum dari induknya. Dia membutuhkan asupan dari ibunya, titik. Itu makanannya pertama. Tong, seperti itulah gambaran kita orang percaya ketika Yesus sudah bangkit. Kembali kita lahir seperti bayi yang tadi, yang membutuhkan asupan dari induknya Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang murni ajarannya, bukan dari tangan kedua ketiga, tapi murni sebagai makanan rohani kita. Itu jugalah yang kami ingat ibu bapak dari HKBP Tiberias ini. Ini bukan dibuat-buat. Kenapa kami harus datang tanggal 16? Bukan dibuat-buat. Memang inilah rencana Tuhan, pas seperti Quasimodo genetik. Kami mengingat, wah, ada induk kami HKBP Lubuk Baja. Kami sebagai pagaran atau anaknya wajar datang kepada induknya untuk meminta tolong. Menolak lupa sejarah Resort Batam ini. Dulu ya Mang Parhalado masih satu parsermonan, Tiberias yang datang ke sini meminta asupan rohani, sermonnya, diktingnya, pelayanannya. Dan kini kami kembali datang di minggu Quasimodo genetik, mengingat ada induk kami yang sudah layak kami juga menerima dengan keterbukaan hati ibu bapak saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, memberikan hati yang baru, membuka hati yang baru demi sama-sama memberi asupan makanan kepada pagarannya, anaknya. Inilah kedatangan kami ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, melalui khotbah ini ada 2 poin penting untuk kita. Yang pertama, jangan kehilangan identitasmu dimanapun berada. Yang kedua, periksa dan perbaiki hatimu, karena untuk itulah Yesus sudah bangkit, supaya mental, moral, spiritualmu songon poso-poso naik baru tubuh na uasan disusu natama. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalaulah diizinkan kami nanti membuat kor di sini, kalau ada yang terbuka hatinya spontanitas, kami sangat bersuka cita, karena untuk itulah kami datang ke gereja kita yang tercinta ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar, yang menyuarakan kepada kami. Mau dimanapun kami berada, kami tidak boleh kehilangan identitas sebagai umat-Mu yang telah Kau selamatkan. Kami harus dengan berani mengatakan bahwa kami adalah umat-Mu yang telah Kau selamatkan melalui kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, kami juga diajarkan oleh firman-Mu untuk memperbaiki hati kami,
supaya melalui hati kami itu kami bisa dan mampu ya Tuhan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya itu bisa kami lakukan kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Curahkanlah itu ya Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami. Dan kami juga memohon di dalam ibadah ini, berkatilah gerejamu HKBP Batam ini, semua jemaatmu mulai dari sekolah minggu sampai lansia, semua parhalado yang bertugas melayani di gerejamu ini, dan semua pelayan penuh waktu, pendeta resort, pendeta fungsional, Bibelfrau, diakones, dan calon pendeta. Biarlah Tuhan kami sama-sama di dalam pelayanan ini membangun dan memuliakan gerejamu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jadikan Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kalau boleh diizinkan kami Ibu Bapak membawakan kur di depan, dan kami mohon keterbukaan hati Bapak, spontanitas untuk menupah binasa mati itu HKBP Tiberias. Damang kainang nani hakolongan takas nak ini nga di Papua amang berdita bahwa paduan suara kor ama nasian HKBP Tigarias naik batu begehut ede puji-pujian di bakasan partik piano begitu lepas ibadah pagi jam walu di sialani damang kainang di napatu begehut lagu puji-pujian nasida asa tabain pangurupion inalaho
membangun gereja HKBP Berias lau pasti kepun gereja ini di selani damang dainang Roma ita di nalaho pasahaton nasa dia nabui terlihat kita mau lihat kemari kita salutna puji Tuhan.